والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, jamaah majelis taklim, ibu-ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang senantiasa memberikan hidayah nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir bersama-sama di tempat ini, berkumpul di tempat yang mubarakah ini untuk melanjutkan kegiatan pengajian, kajian keagamaan kita di majelis taklim yang kita cintai. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi yang kita yakini tidak ada lagi Nabi sesudah beliau, insyaallah amin. Dan kita semua adalah pengikutnya, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati, adapun sebagai tema atau materi kita pada kesempatan ini yang insyaallah akan saya bawakan, yakni tentang masalah tanah wakaf atau jenis-jenis wakaf menurut agama kita. Tentunya saya akan menjelaskan, menguraikan sedikit tentang jenis-jenis daripada barang wakaf atau tanah wakaf. Yang pertama ada namanya wakaf ahli. Wakaf ahli atau biasa juga disebut dengan wakaf keluarga. Jadi artinya tanah barang itu diwakafkan kepada keluarga sendiri. Yaitu wakaf yang dilakukan kepada keluarganya dan kerabatnya. Jadi wakaf ini untuk kerabat atau keluarganya terdekat. Jadi wakaf yang dilakukan berdasarkan hubungan darah dan nasab, itu yang disebut wakaf ahli. Ini biasa juga dilakukan di beberapa negara, termasuk di negara Turki, Lebanon, Syria, Mesir, Irak, dan Libya. Namun wakaf ini dihapus belakangan ini karena dianggap melanggar hukum ahli waris. Artinya wakaf itu harus diberikan kepada yang bukan ahli kita, bukan kerabat kita, bukan keluarga kita. Yang kedua ada namanya wakaf kaili. Wakaf kaili adalah wakaf yang diberikan untuk kepentingan umum, seperti untuk pembangunan masjid, tanah, atau buah-buahan yang berpenghasilan kepada panti-panti sosial, pada pondok pesantren. Ini disebut dengan wakaf kaili, termasuk kepada sekolah-sekolah dan rumah sakit. Ya, ini jenis wakaf yang mereka tidak memiliki hubungan keluarga, jadi bukan karena wakaf karena ada hubungan keluarga dan kerabat, bukan. Jadi tidak ada hubungannya antara wakif atau wakif dengan yang diberikan wakaf, saudara hubungan keluarga dan nasab. Yang ketiga yaitu disebut dengan wakaf mustarak. Wakaf mustarak adalah wakaf
yang mana penggunanya harta wakaf tersebut digunakan secara bersama-sama dan dimiliki oleh keguruan si wakaf. Wakaf mustarak ini diterapkan di negara Malaysia dan Singapura, termasuk mungkin di Indonesia ini dia melakukan ini. Yang keempat namanya wakaf benda tidak bergerak ini. Jadi harta-harta yang dimaksud adalah bangunan, tanah, tanaman dan benda-benda yang berhubungan dengan tanah. Nah, ini namanya wakaf yang tidak bergerak. Seperti kita di sini misalnya pohon cengkeh, mengwakafkan pohon durian itu tidak bergerak, untuk kemanfaatan dan kemaslahatan. Yang kelima ada wakaf benda bergerak selain uang, yaitu benda-benda bisa berpindah seperti kendaraan, bahan bakar yang menghabiskan bahan bakar, kemudian surat berharga, hak kekayaan intelektual dan lain-lain. Ini yang disebut wakaf benda bergerak selain uang. Jadi selain daripada uang, namanya wakaf benda bergerak selain uang. Nah kemudian tentunya kita harus memahami apa manfaat fungsi daripada wakaf ini. Jadi wakaf ini termasuk salah satu bentuk amal jariah. Jadi kalau dalam hadis Rasul dijelaskan, "Idza mata ibnu Adam inqata'u amaluhu illa min thalathin." Salah satunya adalah amal jariah. Amal jariah ini amal yang tidak putus ketika kita mewakafkan tanah, harta atau barang kita pada kepentingan umum atau kepentingan kemaslahatan orang banyak. Nah tentunya kita harus memahami apa daripada manfaat atau keutamaan daripada wakaf ini. Karena wakaf ini tidak jauh beda dengan sedekah yang kita berikan kepada orang. Jadi wakaf ini orang yang mewakafkan tanahnya itu akan memberikan manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Apa itu manfaatnya? Nah, yang pertama, orang yang mewakafkan tanahnya akan mendapatkan amal jariah terus-menerus. Seperti saya bilang tadi, masuk dalam kategori amal jariah. Sepanjang apa yang pernah diwakafkan itu dimanfaatkan atau dipakai oleh kepentingan umum atau kepentingan orang banyak. Kemudian ini tujuannya juga, jadi wakaf itu tujuannya mempererat tali persaudaraan dengan bersama-sama menikmati sarana dan wakaf. Misalnya di kampung kita ada wakaf, tanah wakaf yang dipakai untuk membangun masjid atau perkuburan boleh, untuk bangunan madrasah sekolah dipakai bersama-sama, maka itu mempererat hubungan silaturahim antara wakaf tanah atau wakif dengan pemakai jasa daripada tanah wakaf itu.